Berlatar di sebuah kota terpencil yang terletak di padang gurun dan dikelilingi bukit bebatuan. Kisah akan berfokus pada dua orang sahabat, ada Paul dan Bas. Mereka berdua bekerja sebagai seorang tukang yang bekerja serabutan, seperti memasang pagar kawat, menyedot WC, dan membuang barang rongsokan milik warga kota kecil di sana. Sepulang bekerja, Paul dan Bas bertemu dengan seorang mahasiswa geologi bernama Ronda. Dia bertanya tentang apakah di sini ada semacam penggalian atau pertambangan, karena dirinya menemukan getaran bumi yang aneh, yang berhasil tertangkap oleh alat pengukur getarannya. Di sini Bas menjawab bahwa wilayah ini adalah area mati yang tidak ada satupun aktivitas yang beroperasi di wilayah tersebut. Thanks. Anyway, sorry to bother you. No problem. Paul dan Bas pun pergi ke minimarket milik seorang pria Asia bernama Walter Chang, di mana minimarket ini merupakan pusat perbelanjaan satu-satunya yang ada di kota kecil ini. Di sana, Paul dan Bas bertemu dengan Bert dan istrinya, di mana mereka berdua adalah pasangan yang hobi berburu dan mengoleksi senjata api. Sementara itu, kita akan melihat Ronda sedang berkemas untuk pulang, di mana terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ketika tanah tiba-tiba bergetar dan ada sesuatu tepat di bawah tanah, dan kembali ke Paul dan Bas yang sedang kembali dalam perjalanan. Mereka berdua melihat ada si tukang listrik yang sedang asik duduk di atas tower. Karena penasaran, Paul pun naik ke atas dan ternyata si tukang listrik ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Salah satu warga pun mengatakan, jika si tukang listrik bukan mati karena serangan jantung atau tersengat listrik, melainkan dehidrasi yang dari kondisi jasadnya, si tukang listrik sudah diperkirakan berada di sana 3-4 hari. Dia terus bertahan di sana sampai dehidrasi dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Entah apa yang membuatnya tidak mau turun atau sesuatu apa yang sedang ia hindari di bawah. Entahlah, hanya dia yang tahu. Maybe even 3 or 4. Dari sini mulailah terjadi serangkaian kejadian misterius yang membuat sebagian warga kota kecil ini merenggang nyawa. Dimulai dari seorang kakek peternak yang dikejutkan dengan domba-domba peliharaannya yang ketakutan, hingga membuat si kakek sendiri tewas dengan cara yang mengerikan. Selanjutnya ada dua pekerja jalan yang kaget saat cairan merah tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Disusul dengan diseretnya dia ke atas bukit. Yang ketika rekannya menyusul, tiba-tiba kembali ke Paul dan Bas, yang lagi-lagi harus dibuat terkejut saat melihat ternak si kakek sudah mati dengan tubuh tercabik-cabik. Disusul dengan penemuan si kakek sendiri yang tewas dengan kepala terkubur di dalam tanah. Sehingga mereka berdua langsung pergi ke toko Walter untuk meminjam telepon dan memanggil pihak kepolisian. Karena semua telepon di kota ini mati, Paul dan Bas memutuskan untuk langsung mendatangi kantor polisi yang jaraknya lumayan jauh dan terletak di luar kota kecil ini. Di mana perjalanan mereka terhenti saat jalur yang dilalui tertutup reruntuhan batu dan penemuan dua jasad pekerja jalan yang mati oleh sesuatu yang masih misterius. Ketika sedang memutar balik, Paul tak sengaja menabrakkan bagian belakang mobilnya, yang membuat ban selip dan susah untuk melaju. Saat sudah sampai kembali ke kota, mereka semua dikejutkan dengan penemuan sesosok makhluk misterius, yang menggigit bagian bawah mobil, di mana makhluk tersebut nampak seperti cacing dan ular, tapi memiliki bentuk dan ukuran yang sangat tidak wajar. Some kind of mutation. I don't believe you guys. I'll give you boys $5 for this. Singkat cerita, malam pun gelap. Kita akan dibawa ke seorang dokter satu-satunya di kota tersebut, di mana beliau dan istrinya sedang bersantai tanpa mengetahui jika ada monster yang sedang berkeliaran di bawah tanah. Sampai ketika lampu tiba-tiba mati, barulah mereka menyadari jika generatornya sudah lenyap, dan yang terjadi selanjutnya, ya, si dokter pun ditarik masuk ke dalam tanah, sementara istrinya segera masuk ke dalam mobil dan tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Karena makhluk tersebut tidak hanya bisa menenggelamkan manusia, melainkan juga sebuah mobil yang bisa dengan begitu mudahnya makhluk itu tenggelamkan. Comeback again to Paul and Bas di kota yang masih tersisa. Mereka benar-benar terisolir setelah komunikasi ke dunia luar benar-benar terputus, sehingga mereka akhirnya menemukan solusi lain, yaitu dengan mengirim Paul dan Bas pergi ke perkotaan terdekat dengan cara menunggangi kuda. There's Walter's saddle horses. That's not bad. Better be fast. We don't want to be stuck.
Dalam perjalanan, mereka berdua menyempatkan mampir ke rumah dokter dengan maksud untuk memperingatkan agar jangan berkeliaran di luar sembarangan. Namun hal itu sudah terlambat setelah mereka menemukan mobil milik beliau terkubur dengan lampu yang masih menyala. Sadar bahwa makhluk ini bahkan bisa menenggelamkan benda sebesar mobil, Pal dan Bas pun segera memacu kudanya agar bisa cepat keluar dari gurun ini. Namun di tengah jalan, kuda mereka pun tiba-tiba dibuat panik sehingga... Ya, untuk pertama kalinya, mereka bisa menyaksikan secara langsung bagaimana makhluk ini menangkap mangsanya. Dan mereka berdua dibuat sangat terkejut saat melihat bentukan makhluk ini untuk pertama kalinya, di mana tubuh ular memanjang yang sempat terbawa mobil mereka tempo hari tidak lebih dari sekedar lidah si makhluk tersebut. Dan tiba-tiba... Keberuntungan terjadi tak kala mereka berdua tak sengaja membunuh makhluk tersebut. Yang tak lama muncullah si Ronda yang kebetulan ada di sana. Dia mulai memeriksa tubuh makhluk itu dan menyimpulkan jika duri yang ada pada tubuhnya lah faktor yang membuat makhluk ini bisa bergerak sangat cepat di dalam tanah. Namun yang membuat Ronda ketakutan adalah setelah melihat data-data dari alat pengukurnya yang dari beberapa titik getaran, Ronda memperkirakan jika masih ada 3 makhluk lagi di gurun ini. I figure there's 3 more of these things. What? Saat itulah, alat pengukurnya tiba-tiba menangkap ada getaran yang semakin mendekat, di mana mereka bertiga segera naik ke atas bebatuan, yang merupakan satu-satunya tempat yang aman, yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk tersebut. Menggunakan kayu tinggi, mereka bertiga loncat dari satu batu ke batu yang lain, dengan maksud agar bisa ke mobil milik Ronda yang sedang terparkir tak jauh dari lokasi tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali dengan selamat ke toko milik kakek Walter, di mana Ronda yang seorang mahasiswi geologi pun ditanyai mengenai asal-usul makhluk tersebut. Namun karena makhluk ini tidak terdaftar dalam satwa flora dan fauna, mereka tidak bisa mengetahui spesies jenis apa makhluk tersebut. Forget the damn name. Now me and Earl think we better get the hell out of this valley. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan teriakan seorang bocah bernama Melvin yang sedang ketakutan di atas tiang dan... Yah, makhluk itu muncul kembali dan hampir menggigit si Pal. Beruntung dia berhasil selamat setelah masuk ke dalam toko. Dan ketegangan belumlah selesai sampai di sini. Setelah mereka menyadari jika si Mindy, si bocah perempuan yang sedang asik main loncat-loncatan tepat di atas permukaan tanah. Dengan cepat, Pal pun berlari dan berhasil menyelamatkan si bocah. Namun selama mereka masih berada di atas tanah, makhluk tersebut bisa dengan mudah mengetahui posisi semua. Dan hal itu terbukti ketika Ronda hampir mati ketika kawat duri melilit kakinya. Karena panik, Ronda pun nekat melepaskan celananya dan segera lari masuk ke dalam toko. Saat sedang mengobati Ronda, mereka semua akhirnya sadar jika makhluk ini hanya bisa mendeteksi getaran alias tremors. Sehingga saat freezer milik si kakek Walter bergetar, Pal dan Bas pun segera mematikannya untuk mencegah makhluk itu terpancing getarannya. Akan tetapi... Ya, makhluk itu berhasil menangkap kakek Walter dan memakannya hidup-hidup, di mana mereka semua yang ada di dalam toko harus berjuang habis-habisan setelah makhluk tersebut mengetahui posisi mereka di dalam sana. You okay? Semua orang pun berhasil selamat setelah naik ke tempat yang lebih tinggi, di mana Bert dan istrinya yang baru saja pulang berburu dikejutkan dengan semua warga kota yang berada di atap rumah. Tak lama mereka pun dihubungi oleh Pal dan Bas bahwa ada makhluk tanah yang sedang menuju ke mereka dan diminta untuk segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Up on the roof! Get up on your roof. Tak paham apa maksudnya, Bert dan istri justru malah mengambil senjata api mereka masing-masing. Dan tiba-tiba muncullah makhluk tersebut dengan cara menobrak tembok, sehingga mereka berdua langsung menembakinya.
Tak mempan dengan senjata biasa, Bert pun mengambil senjata gajah dengan peluru sebesar timun Jepang, di mana peluru gajah tersebut akhirnya bisa membunuh si monster. Sehingga sekarang tinggal sisa 2 makhluk lagi yang harus mereka khawatirkan. Makhluk tanah ini ternyata tidak hanya memiliki ukuran yang sangat besar, tetapi punya kecerdasan yang tinggi. Hal itu terbukti saat kedua makhluk ini mencoba merobohkan pondasi bangunan. Ketika mereka tidak bisa menggulingkan struktur yang berukuran besar, makhluk ini menggulingkan satu orang, kita panggil saja si Paman, yang jatuh tepat di atas permukaan tanah. Pal kembali menghubungi Bert untuk menjemput mereka semua menggunakan mobil miliknya, di mana makhluk ini nampaknya bisa memahami situasi tersebut, dan dengan cerdasnya, mereka menghancurkan mobil milik si Bert. Saat itulah Bas memiliki sebuah ide untuk membawa semua orang menggunakan bulldozer, di mana mereka perlu pengalihan perhatian untuk Pal bisa sampai ke bulldozer tersebut. Dan Pak Somad pun punya rencana sendiri dengan menghidupkan ETP-nya supaya makhluk-makhluk tersebut teralihkan perhatiannya. Dengan kesusahan, Pal pun dengan cepat lari menuju posisi bulldozer, di mana saat ETP-nya terguling, saat itulah makhluk tersebut menyadari jika sedang dibohongi. Sehingga Pal harus segera diam dan jangan bergerak sedikitpun. Melihat Pal dalam bahaya, Ronda pun berinisiatif untuk menarik perhatian makhluk itu dengan membocorkan pipa air. Di mana saat posisinya sudah aman, Pal pun segera menghidupkan bulldozernya dan siap untuk menjemput semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Bert dan istrinya sedang membuat semacam peledak yang terbuat dari bahan rumahan. Dan tak lama muncul Pal dan kawan-kawan yang bermaksud untuk menjemput mereka juga. Setelah semua orang berhasil dievakuasi, kini saatnya mereka pergi ke bukit bebatuan yang jaraknya lumayan jauh. Tapi meski begitu, mereka akan aman selama berada di bulldozer lapis baja ini. Hanya beberapa kilometer lagi menuju bukit, mereka semua dikejutkan ketika bulldozer terguling yang ternyata itu adalah ulah si monster, yang dengan cerdasnya membuat sebuah jebakan sehingga nyawa mereka kembali harus terancam. Menggunakan peledak yang dibuat dadakan, Bert terbukti berhasil menakuti si monster. Karena suara ledakan yang dihasilkan membuat getaran yang cukup hebat, dan kita tahu monster ini sangat sensitif terhadap getaran. Dengan peledak itu jugalah mereka berencana lari ke bebatuan terdekat, di mana saat si monster lari, mereka langsung turun dari bulldozer dan segera lari ke atas bebatuan. Pada akhirnya terjadi sedikit percekcokan di antara Bert dan Pal, ketika ide untuk pergi ini harus berakhir dengan terjebaknya mereka semua di atas batu. Mungkin nasib mereka akan sama seperti si tukang listrik yang mati kehausan selama 3 hari di tiang listrik, sehingga Bert yang punya stok makanan di rumahnya menyesal tidak bertahan saja di rumahnya. Back off, don't goddamn push me! What? Torn your place out from under you in half an hour. Beberapa jam berlalu, mereka semua tidak melakukan apa-apa sama sekali, tanpa air dan tanpa makanan. Saat itulah muncul sebuah ide untuk mengalahkan si monster. Dengan cara menggunakan pancingan layaknya ikan, di mana mereka menggunakan bom yang diikatkan ke tali lalu dilempar dan ditarik perlahan, supaya si monster menganggap jika bom itu tersebut adalah manusia. Setelah mengetahui posisi si monster, Bas pun melemparkan bomnya dan menariknya secara perlahan, dan saat itu si monster memakannya. Tiba-tiba, ya, mereka akhirnya berhasil membunuh satu monster, sehingga sekarang tinggal tersisa satu monster lagi yang harus mereka bunuh dengan cara yang sama. Kali ini giliran Pal yang merempar. Dia melakukan semuanya dengan benar persis seperti yang dilakukan oleh si Bas. Namun si monster yang cerdas rupanya menyadari jika ini adalah sebuah jebakan dan... mereka semua nyaris saja mati oleh ledakan tersebut. Beruntung semua orang langsung berpencar dan punya respon cepat untuk menghindar. Namun masalahnya sekarang Pal, Bas, dan Ronda terlalu jauh menghindar alias berada di atas permukaan tanah.
Sehingga saat si monster muncul, mereka bertiga pun harus berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Bert dan kawan-kawan membuat suara berisik untuk mengalihkan perhatian. Tetapi Pal yang sadar akan kecerdasan si monster, langsung mengetahui jika si monster semakin lama semakin cerdas. Dia beradaptasi dan semakin belajar dari kesalahan, sehingga Pal mengajak Buzz dan Rhoda untuk lari ke tepi jurang, karena dirinya sudah punya rencana lain untuk mengakhiri ini semua. Di detik-detik yang menegangkan, Pal terus berdiri sambil melemparkan bom tepat ke belakang si monster, yang memang ditujukan untuk membuatnya kepanikan. Di mana saat si monster hampir mendekatinya, Pal pun langsung loncat ke samping dan... Ah, you sucker! Setelah semua berakhir, kotak kecil di padang gurun ini pun kembali aman seperti sedia kala dan film pun tamat.